Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali saya bisa menjumpai Anda. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas di hari ini adalah hidup tanpa kompromi. Mari kita perhatikan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Bapak Ibu, ayat ini menceritakan bagaimana pada waktu itu Raja Uzia adalah raja yang sebenarnya raja yang baik, takut akan Tuhan. Ia sangat diberkati Tuhan. Namun setelah ia menjadi kuat, firman Tuhan berkata, ia menjadi tinggi hati dan ia melakukan hal yang merusak. Maka Raja Uzia memasuki bait Tuhan. Ia melakukan pembakaran ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sebenarnya ini bukan tugas seorang raja, tetapi tugas seorang imam yang telah dikuduskan untuk melakukan perkara ini. Itu sebabnya karena Imam Asaria dan 80 imam Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini. Karena Raja Uzia telah berubah setia dengan Tuhan, maka Imam Asaria dan 80 imam Tuhan tidak segan-segan, mereka bertindak tegas dan mereka berani menegur Raja Uzia supaya ia keluar dari bait suci Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Orang-orang yang tegas adalah orang-orang yang tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Orang-orang yang tegas adalah orang-orang yang tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar seperti Imam Asaria. Jangan ketika kita melihat kejahatan, ketika kita melihat dosa, maka kita kompromi dengan apa yang ada. Berapa banyak orang-orang Kristen yang ketika melihat perkara-perkara yang menyimpang, ketika mereka melihat perkara-perkara yang tidak benar, tetapi mereka tidak berani untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang-orang di sekitar kita, mungkin saja mereka telah melakukan hal-hal yang menyimpang. Oleh sebab itu, mari jadilah engkau orang-orang yang tegas. Jadilah engkau orang-orang yang hidup tanpa kompromi dengan dunia ini. Oleh sebab itu, jika engkau bekerja di sebuah perusahaan, belajarlah, jadilah engkau orang Kristen yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketika engkau di tengah keluarga, mari jadilah engkau pemimpin keluarga yang baik. Jadilah ayah ibu yang baik. Ketika engkau melihat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anakmu, maka engkau juga harus bertindak tegas. Jangan pernah kompromi dengan apapun yang melanggar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang ada di sekitar kita, ketika kita menjumpai hal-hal yang menyimpang, mari jadilah orang-orang yang hidup tanpa kompromi. Jadilah orang-orang yang berbeda untuk memiliki prinsip-prinsip sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang melanggar hukum Tuhan, kita harus berani menegur, kita harus berani bertindak tegas, dan hiduplah tanpa kompromi. Kiranya renungan ini menyadarkan kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang berani berdiri di atas prinsip kebenaran firman Tuhan. Shalom.